Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Wazaki dengan NIM G00241107 dari kelompok A10. Saya akan mempresentasikan laporan anatomi. Selanjutnya saya akan untuk laporan pertama itu Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tersusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku dan tidak bisa membuka mulutnya. Soalnya itu ada dua soal. Yang pertama menjelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Yang kedua, jelaskan penyusun musculus mastigatores beserta fungsinya dan inovasinya. Oke, yang pertama, anatomi mandibula. Anatomi mandibula ini memiliki struktur maksudnya terdiri dari dua struktur utama, yaitu corpus mandibulae dan ramus mandibulae. Mandibula ini memiliki badan yang agak regional yang memiliki dua permukaan. Permukaan luar itu facies eksternal, itu bagian luar yang terlihat. Permukaan dalamnya itu facies internal, bagian yang menghadap ke rongga mulut. Nah, ini ramus mandibula itu bagian vertikalnya naik dari ujung belakang badan mandibula. Processus condylaris itu bersendi dengan fossa mandibularis ossis temporalis yang membentuk articulation temporomandibularis, yaitu atau temporomandibular joint. Terus processus conoideus itu tempat lekatnya otot atau mengunyah. Terus ada gigi dan alveoli, itu terdapat alveoli gigi yang fungsinya itu sebagai tempat pelekatnya akar gigi. Terus foramina itu foramen mentale, lubang ini yang di bagian corpus mandibulae yang dilalui oleh mentalis. Itu fungsi mandibula itu sebagai pengunyah untuk mengunyah, terus untuk berbicara, terus membuat ekspresi. Terus udah itu aja. Terus yang kedua itu
eee, mu penyusun Musculus osteotores. Itu Musculus osteotores atau otot-otot pengunyah adalah kelompok otot yang berperan penting dalam proses mengunyah makanan. Eh, saat akan menjelaskan, saya akan menjelaskan tentang penyusun, fungsi, dan investasinya, pastinya. Untuk penyusun eh, Musculus masticotalis itu ada empat, ya, ada empat yang berurutan dari yang keluar ke dalam. Yang pertama itu Musculus temporalis. Itu letaknya tuh ada di sisi kepala dan di atas mandibula. Fungsinya tuh untuk mengangkat dan menarik kembali mandibula saat mengunyah. Terus investasi oleh nervus mandibula, ya, atau yaitu cabang dari nervus trigeminal ketiga. Terus yang kedua Musculus masseter, itu letaknya itu di sisi luar rahang bawah dari tulang zigomatik ke badan mandibula. Untuk fungsinya berperan dalam mengangkat mandibula dan menekan makanan saat mengunyah. Investasinya itu diinvestasi oleh nervus mandibula. Terus yang ketiga itu Musculus pterygoideus medalis. Itu letaknya itu di dalam rahang dari tulang pterygoid ke permukaan dalam mandibula. Fungsinya itu untuk mengangkat mandibula dan membantu dalam gerakan lateral. Investasinya itu diinvestasi oleh nervus mandibula. Yang keempat itu Musculus pterygoideus lateralis. Itu letaknya itu di bagian lateral rahang dari luar pterygoid ke processus condylaris mandibula. Fungsinya itu membantu membuka mulut dan memungkinkan gerak lateral mandibula. Terus diinvestasi oleh nervus mandibula. Terus fungsi Musculus masticatores itu sebagai pengunyah, stabilisasi, sebagai menjaga posisi mandibula selama mengunyah. Terus terus ketiga itu gerakan lateral. Oke. Terus investasinya itu udah nervus mandibula yang merupakan cabang dari saraf trigeminal yang berfungsi untuk memberikan sensasi dan kontrol motorik pada area wajah kerongkongan. Selanjutnya laporan kedua
yaitu seseorang merasa lemas pada tangannya, tepalnya digigiti 1 sampai 3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Ya, terus soalnya menjelaskan invasi pada muskulus di regio anteroberati dan manus. Yang B menjelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachius beserta kinesiologinya. Oke, invasius regio antebrasi itu ada 3 nervus ya. Ada 3. Yang pertama tuh nervus medianus, itu menginovasi sebagai besar otot ekor bagian bawah yang fungsinya dalam fleksibilitas pergelangan tangan dan jari. Itu ada yaitu tersusun dari musculus flexus. Yang pertama musculus flexor carpi radialis, yang kedua musculus palmaris longus, yang ketiga musculus flexor digitorum superficialis, yang keempat musculus flexor digitorum profundo, itu bagian lateral. Yang terakhir musculus pronator teres dan pronator quadratus. Terus yang kedua itu ada terus nervus ulnaris, itu fungsinya untuk menstabilisasi pergelangan tangan dan gerakan jari. Untuk menginvestasi otot sisanya itu seperti musculus flexor carpi ulnaris dan musculus flexor digitorum profundo, itu di bagian medial. Terus nervus radialis itu menginvestasi otot extensor yang fungsinya untuk ekstensi pergelangan tangan dan jari. Itu terdiri musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, terus musculus extensor digitorum musculus digitorum carpis ulnaris. Terus regio marus, investasi regio marus itu tiga nervus. Yang pertama nervus medianus, itu investasi otot di telapak tangan, terutama di bagian lateral. Itu di otot lumbaris 1 dan 2, untuk jari-jari 1 dan 2. Terus otot tenar itu otot di tanggal jempol seperti musculus abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, dan opponens pollicis. Yang kedua nervus ulnaris itu menginervasi bagian medial di telapak tangan seperti otot lumbricalis 3 dan 4, untuk jari-jari 3 dan 4. Terus ada
Terus ada hypotena seperti Musculus adductor digiti minimi, Flexor digiti minimi brevis, dan Opponens digiti minimi. Dan ada juga di otot interosei itu dorsalis dan palmaris yang berfungsi dalam abduksi dan adduksi jari. Yang terakhir itu di fos radialis itu meskipun tidak menginversasi otot di telapak tangan, saraf ini memberikan sensasi di bagian belakang tangan dan jari serta di investasi otot ekstensor di lengan bawah. Terus selanjutnya itu menjelaskan anatomi di musculus regio antebrachial. Oke, ada beberapa bagian otot, ada dua otot, itu otot flexor dan otot extensor. Otot flexor itu bagian interior dan medial lengan itu terdiri dari musculus flexor scapularis radialis sebagai fleksi dan adduksi pergelangan tangan, dua musculus palmaris longus sebagai membantu dan fleksi pergelangan tangan, dan tidak selalu ada di setiap individu. Yang ketiga, musculus flexor digitorum superficialis itu sebagai fleksi jari-jari pada sendi interphalangeal proximal yaitu PIP dan membantu fleksi pergelangan tangan. Yang kelima, musculus flexor digitorum profundus sebagai fleksi jari-jari pada sendi interphalangeal distal DIP dan dapat membantu fleksi pergelangan tangan. Yang keenam, musculus pronatus teres itu sebagai pronatus lengan bawah dan sedikit membantu dalam fleksi siku. Yang ketujuh, musculus pronator quadratus itu pronasi lengan bawah. Terus yang di otot extensor itu atau di bagian bawah posterior lengan bawah itu pertama itu musculus extensor carpi radialis longus itu di ekstensi dan adduksi pergelangan tangan. Yang kedua, musculus extensor carpi radialis brevis yaitu sebagai ekstensi pergelangan tangan. Ketiga, musculus extensor digitorum itu ekstensi jari-jari 2 sampai 5 pada sendi metacarpophalangeal MCP dan interphalangeal. Yang keempat, musculus extensor digiti minimi itu sebagai ekstensi jari kelima atau kelingking. Yang kelima, musculus extensor carpi ulnaris yaitu ekstensi dan adduksi pergelangan tangan. Yang keenam, musculus supinatus itu
Oke, selanjutnya laporan ketiga, eh, seorang pria umur 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasa bunyi ikat dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Jadi, eh, soalnya menjelaskan anatomi penyusun eh, ti- articulatio genum yang lengkap. Yang B, jelaskan ligamentum yang memperkuat articulatio genum. Yang C, jelaskan anatomi osferum. Oke, pertama penyusun articulatio genum itu penyusunnya itu yang pertama articulatio femoropatellaris itu sendinya itu terletak di antara femur dan patella. Terus struktur tulangnya tuh itu struktur tulang femur tuh memiliki dua kondilus, di bagian bawah yang ber- berartikulasi dengan patella. Untuk struktur tulang patella itu tulang sesamoid. Tulangnya itu sesamoid yang terletak di depan sendi lutut, berfungsi untuk melindungi sendi dan meningkatkan efisiensi otot. Terus fossa patellaris itu ale pada femur yang menerima patella di bagian permukaan posterior patella. Terus ligamen patella itu menghubungkan patella dengan tibia. Nah, yang kedua, articulatio articulatio meniscofemoralis itu ada dua, itu maximus dan femur. Maximus itu terdapat meniskus tuh terdapat dua meniskus di sendi lutut, itu meniskus medial dan lateral. Terus maximus tuh berbentuk C, terbuat dari kartilago fibrosa dan terletak di antara femur dan tibia. Itu berfungsi untuk menyerap beban dan terus meningkatkan stabilitas sendi dan memperbaiki distribusi cairan sinusial. Terus yang ketiga, articulatio meniscotibialis itu meniskusnya itu seperti yang sudah dijelaskan tapi ini berakurasi dengan os tibia. Terus tibia itu permukaannya datar di bagian atas tibia itu berakurasi dengan menikus terus menyediakan tempat untuk berartikulasi dengan kondilus femur. Itu eh, ketiganya tuh berfungsi untuk menyerap
kekuatan, stabilitas, fleksibilitas, dan mobilitas. Meskipun menis meniscofemoralis dan meniscotibialis tidak bergerak secara aktif, gerakan lutut seperti fleksi dan ekstensi melibatkan gerakan meniskus yang mengikuti kondilus. Selanjutnya, itu yang memperkuat atilokogenom itu ada 5. Yang pertama, ligamentum collaterale mediale itu terletak di sisi medial yang memberi stabilitas lateral dan mencegah gerakan berlebih keluar. Yang kedua, ligamentum lateral itu terletak di sisi lateral, berfungsi untuk stabilitas dan mencegah gerakan berlebih ke dalam. Itu ligamentum patella. Ketiga, ligamentum patella ligamentum cruciatum anterius et posterius itu letaknya tuh di sendi, mencegah tibia bergerak terlalu dalam, terlalu jauh ke depan atau ke belakang, relatif ke hadap femur, dan menstabilkan sendi selama gerakan. Yang terakhir, ligamentum transversum genu. Selanjutnya, anatomi femur. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomy of femur. Anatomy of femur itu femur adalah tulang paha yang merupakan tulang terpanjang dan terkuat dalam tubuh manusia. Berikut penjelasan lengkap tentang anatomi of femur. Yang pertama, bagian-bagian of femur. Yang pertama, kepala femur atau caput femoris itu bagian atas femur yang berbentuk bulat dan berartikulasi dengan acetabulum dari tunggang unggul, membentuk sendi pinggul articulatio cocae. Yang kedua, leher femur atau column femoris itu berada di bagian sempit yang berhubungan kepala femur dengan batang femur. Leher ini memiliki sudut tertentu dengan batang femur yang berperan dalam stabilitas sendi pinggul. Terus tuberositas glutealis itu di area yang menonjol di bagian posterior femur, sebagian tempat pelekat otot gluteus maximus. Terus
Trochanter major atau Trochanter major itu proyeksi sebesar di sisi lateral bagian atas femur, sebagian tempat pelekatan otot-otot seperti ilio iliopsoas dan gluteus medius. Selanjutnya terus eh Trochanter minor atau Trochanter minor. Trochanter minor, oke. Itu proyeksi lebih kecil yang terletak di bagian medial dan posterior femur. Itu tempatnya tuh pelekatan otot iliacus. Terus half atau tiap sis. Aduh, di bagian tengah dari femur memiliki bentuk melengkung yang memberikan kekuatan dan fleksibilitas. Terus condylus medialis dan lateralis itu bagian bawah femur yang membentuk dua permukaan artikula dan yang halus beraktikulasi dengan tibial di sendi mulut atau articulatio genus. Condylus ini dipisahkan oleh fossa intercondylar. Terus yang kedua permukaan sendi. Permukaan sendi ini itu di fossa intercondylar. Itu ruang yang berada di antara condylus medialis dan lateralis, tempat berartikulasi dengan meniskus dan ligamen di sendi lutut. Ada tiga fungsi itu fungsinya tuh dudukan dan mobilitas. Itu femur berfungsi sebagai penopang utama untuk tubuh bagian atas dan berperan dalam gerakan seperti berjalan, berlari, dan melompat. Tempat pelataran otot tuh ada banyak otot termasuk otot paha dan panggul melekat pada femur, memberikan kekuatan dan stabilitas saat bergerak. Itu Poplitea untuk memasuki 5. Poplitea 5 Sabena magna dan Sava saling terhubung melalui berbagai macam cabang, menyuplai 5 Sabena magna di trigonum feromen. Itu ada 4. Yang pertama ya Google 5. Oke. Sekian dari saya, kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.